Bahan-bahan yang digunakan untuk imunostimulat pada ikan. Yang pertama, bahan yang digunakan yaitu bahan dari tumbuhan. Bahan dari tumbuhan yang digunakan yaitu serbuk daun sirih sebagai imunostimulat pada benih ikan nila. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji performa, respon pertumbuhan dan kelulusan hidup ikan nila, serta pengaruh yang akan didapatkan ikan nila tersebut terhadap pengaplikasian pakan dengan ditambahkan bubuk daun sirih sebagai imunostimulan. Metode penelitian. Yang pertama, hewan uji dan pembuatan pakan. Ikan dengan rata-rata panjang 5-10 cm, sedangkan bahan yang digunakan yaitu menggunakan pelet ikan PF1000 dengan ukuran 1-2 mm. Bubuk daun sirih diberikan dengan mencampurkan serbuk daun sirih hijau pada pakan. Yang kedua, pemberian pakan. Pemberian pakan dalam penelitian ini adalah pakan yang mengandung bubuk daun sirih diberikan sebanyak 100 gram per hari. Penelitian ini menggunakan perlakuan A1 yaitu pakan pelet 100 gram ditambah 0,3 gram serbuk daun sirih. Perlakuan A2 pakan pelet 100 gram ditambah 0,4 gram serbuk daun sirih. Hasil dan pembahasan. Pertambahan panjang. Berdasarkan pengukuran panjang rata-rata perlakuan A2 berbeda nyata dengan perlakuan yang lain. Hal ini sesuai dengan penelitian Zainuddin et al. 2018 bahwa pertumbuhan panjang rata-rata ikan nila mengalami peningkatan seiring dengan penambahan dosis serbuk daun sirih yang diberikan. FCR. Berdasarkan penelitian FCR perlakuan A2 berbeda nyata dengan perlakuan A1 dan A0. Hal ini sesuai dengan penelitian Rahim et al. 2016 bahwa ikan yang diberikan serbuk daun sirih memiliki respon pakan yang lebih baik. Penelitian ini juga didukung oleh Mulia dan Husni 2012 menyatakan semakin besar dosis penggunaan daun sirih, maka akan semakin baik untuk proses penyembuhan penyerangan penyakit ikan. Dengan demikian, pemberian serbuk daun sirih mempengaruhi gerak renang, respon pakan, dan produksi ikan nila. SR. Pada gambar di atas dapat dilihat adanya kematian pada bak A0 dan pada perlakuan A1. Namun pada A2 tidak ditemukan ikan nila yang mati. Hal ini dimungkinkan karena bubuk daun sirih mengandung bahan yang berfungsi sebagai antibakteri dan imunostimulan yang dapat meningkatkan sistem pertahanan spesifik dan non-spesifik ikan. Kesimpulan, penambahan serbuk daun sirih A2 0,4 gram per 100 gram dalam pakan lebih efektif dalam peningkatan pertumbuhan panjang, berat, dan peningkatan status kesehatan ikan nila yang dibuktikan dengan jumlah ikan yang hidup pada akhir pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Nafa Al-Farisi dari kelompok 15. Saya akan menjelaskan tentang tepung serangga sebagai sumber protein baru dalam sektor pakan ikan, penekanan pada efek pelengkap terhadap tepung ikan, daya cerna, karakterisasi, karkas, dan imunomodulasi pada spesies akuatik. Penerapan pemberian tepung serangga dilakukan dengan cara dicampurkan ke dalam pakan ikan. Sumber dari imunostimulan ini adalah tepung serangga yang terbuat dari berbagai macam serangga. Untuk biotanya bisa diberikan kepada ikan seperti bass laut Eropa, terut pelangi, salmon salar, dorade, kakap putih, lele dombo, nila, dan sibrum titik hitam. Dan juga bisa diberikan kepada udang dan tiram seperti udang faname, udang air tawar, dan tiram mutiara. Untuk metodenya, pemberian imunostimulan ini menggunakan metode oral atau melalui mulut sebagai protein tambahan untuk ikan. Dosis yang diberikan bisa beragam mulai dari 1,5 hingga 65% dari
diet ikan. Parameter yang diukur adalah daya cerna, seri karkas, dan imunomodularitas. Imunomodularitas, penggunaan tepung serangga sebagai protein tambahan bisa meningkatkan imunitas ikan. Ini dikarenakan meningkatnya tingkat chitin yang juga meningkatkan imunitas pada ikan, dikarenakan aktifnya sel imun yang ada di dalam ikan. Selanjutnya adalah daya cerna dan karakteristik karkas. Berikut adalah daya cerna dan bahan kering, protein, lemak, dan energi, dan juga daya cerna asam amino esensial atau karakteristik karkas. Patogen yang bisa diatasi berbagai macam dikarenakan imunostimulan ini meningkatkan imun dari ikan, bukan hanya untuk mengatasi patogen yang tertentu. Hasilnya, tepung serangga menyediakan sejumlah besar nutrisi, terutama protein dan juga jumlah mikronutrien yang cukup seperti mineral dan vitamin. Dan pula komponen tertentu yang ada dalam makan tepung serangga menjadikannya bahan fungsional. Sifat antimikroba dari makanan ini menawarkan alternatif alami untuk obat sintetis dan antibiotik lain yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fatur Rahman Ramadhani Maruau dengan NIM 0505 13822774. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh ekstrak jahe terhadap penurunan jumlah ektoparasit protozoa pada benih kerapu macan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ekstrak air jahe terhadap penurunan jumlah ektoparasit protozoa pada benih kerapu macan. Epinephrel usfuscogutatus. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Penelitian ini menggunakan 20 ekor benih kerapu macan berumur 3 bulan yang terinfeksi parasit. Konsentrasi ekstrak jahe yang diujikan adalah 0%, 0,5%, 1,0%, dan 1,5%. Lama perlakuan 30 menit dengan waktu pengamatan 10, 20, dan 30 menit. Data yang diambil berupa jenis dan jumlah ektoparasit tiap jenisnya. Hasil penelitian menunjukkan ektoparasit pada kerapu macan dari genus Trichodina epicitilis, Vorticella, dan Acineta. Perendaman ikan dalam waktu 10-20 dan 30 menit pada konsentrasi ekstrak jahe 0% masih ditemukan ektoparasit, sedangkan pada konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5% tidak ditemukan ektoparasit. Simpulan dari penelitian ini adalah perendaman kerapu macan pada ekstrak jahe konsentrasi 0,5% pada waktu 10 menit berpengaruh terhadap penurunan jumlah ektoparasit protozoa pada benih ikan kerapu macan. Metode penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Hama dan Penyakit BBPBAP Jepara. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental menggunakan desain rancangan acak lengkap. Penelitian menggunakan 20 ekor benih ikan kerapu macan umur 3 bulan yang terinfeksi parasit. Sampel dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 1 kelompok kontrol konsentrasi ekstrak jahe 0% dan 3 kelompok perlakuan konsentrasi ekstrak jahe 0,5%, 1,0%, dan 1,5%. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor benih ikan. Lama perlakuan uji utama selama 30 menit dengan selang waktu pengamatan tiap 10 menit untuk melihat penurunan jumlah parasit yang menginfeksi benih ikan berkerapu macan. Untuk menghindari terjadinya penurunan jumlah ektoparasit akibat terkerok pada saat tahap identifikasi, maka pengerokan lendir pada saat mengamati ektoparasit setelah perendaman ekstrak jahe pada waktu 10 menit, 20 menit, dan 30 menit diambil dari sisi tubuh ikan yang berbeda.
Hasil penelitian ini Hasil penelitian Purwanti 2009 menunjukkan bahwa parasit protozoa dari genus Trichodina sp, Acineta sp, Vorticella sp, dan Episcitilis sp menginfeksi kerapu bebek dan macan yang dibudidayakan di BBPBAP Jepara. Demikian juga Arman menemukan Vorticella sp, Episcitilis sp, dan Trichodina sp yang menginfeksi ikan kerapu di BBPBA P. Jepara. Pengobatan parasit mempunyai dampak negatif, untuk itu perlu diadakan penelitian penggunaan tanaman sebagai obat alternatif. Beberapa keuntungan menggunakan tanaman obat antara lain relatif lebih aman, mudah diperoleh, mudah tidak menimbulkan resistensi, dan relatif tidak berbahaya terhadap lingkungan sekitarnya. Rusmawan 2010. Tanaman obat merupakan unsur yang penting untuk pengobatan tradisional pada kegiatan budaya. Contoh tanaman obat yang lain yaitu jahe. Tanaman jahe termasuk suku Zingiberaceae merupakan tanaman rempah-rempahan yang telah lama digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman jahe terutama dari golongan flavonoid metabolit sekunder yang dihasilkan tanaman suku Zingiberaceae umumnya dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen yang merugikan kehidupan manusia. Ekstrak jahe dapat menghambat pertumbuhan koloni bakteri E. coli mulai konsentrasi 6% dan terhadap koloni bakteri Bacillus subtilis mulai konsentrasi 2%. Nursal et al. 2006. Senyawa oleoresin terdiri atas minyak atsiri dan minyak tak menguap. Minyak atsiri bersifat mudah menguap dan merupakan komponen yang menyebabkan aroma atau bau khas jahe keras jahe. Jahe kering mengandung minyak atsiri 1-3%, sedangkan jahe segar yang tidak dikuliti kandungan minyak atsiri lebih banyak dari jahe kering. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang telah saya peroleh yang berjudul Peningkatan Respon Imun Non-Spesifik Ikan Mas atau Cyprinus carpio L melalui pemberian bawang putih Allium sativum. Saat ini telah ditemukan bahwa penggunaan antibiotik secara berkelanjutan dan bahan-bahan kemoterapi lainnya dapat menyebabkan resistensi mikroorganisme patogen serta terakumulasi pada ikan dan lingkungannya. Upaya pencegahan lain dapat dilakukan dengan menggunakan imunostimulan. Salah satu bahan alami yang dapat meningkatkan respon imun non-spesifik dan pertumbuhan ikan adalah bubuk bawang putih. Nah, menurut Kamper 2000, bawang putih adalah salah satu tanaman alami yang mengandung bahan-bahan aktif seperti senyawa sulfur, alin, alisin, disulfida, trisulfida. Nah, mengandung juga enzim seperti alinase, perinase, dan asam amino seperti arginin dan mineral seperti selenium. Allicin merupakan salah satu zat aktif yang dapat membunuh patogen atau bersifat bakteri seperti bakteri Aeromonas hydrophila. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Perlakuan A yaitu 0 gram bubuk bawang putih per kilogram pakan, perlakuan B 10 gram bubuk bawang putih per kilogram pakan, perlakuan C 20 gram bubuk bawang putih per kilogram pakan, perlakuan D 30 gram bubuk bawang putih per kilogram pakan, dan perlakuan E 40 gram bubuk bawang putih per kilogram pakan. Nah, adapun hasil dan pembahasan total leukosit. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penambahan bubuk bawang putih dapat meningkatkan total leukosit pada ikan mas, di mana nilai tertinggi dicapai pada perlakuan C, yaitu 1253,33 plus minus 21,33 dikali 105 sel per mililiter. Jumlah leukosit yang ada pada suatu jenis ikan tertentu dapat merubah sesuai dengan tingkat kesehatan ikan yang bersangkutan. Apabila ikan terinfeksi oleh suatu bakteri patogen tertentu, maka yang akan terjadi selanjutnya pada ikan tersebut adalah meningkatnya jumlah total leukosit atau menurunnya jumlah leukosit.
Nah, selanjutnya yaitu dilihat dari aktivitas fagositosis. Dalam penelitian ini, nilai aktivitas fagositosis tertinggi dicapai pada dosis yang tinggi, yaitu 30-40 gram kilogram per pakan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penambahan bawang putih dalam pakan ikan mampu meningkatkan aktivitas fagositosis. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa aktivitas fagositosis semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya dosis bawang putih. Sebab bawang putih mengandung bahan ini adalah dialil disulfid. Menurut Nurhayati et al. Tahun 2008, dialil disulfid mampu meningkatkan kekebalan non-spesifik dengan cara meningkatkan aktivitas fagositosis dan merangsang aktivitas sel yang berperan dalam sistem respon imun ikan. Nah, selanjutnya yaitu pertumbuhan mutlak. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penambahan bawang putih dalam pakan ikan dengan dosis 30 gram per kilogram pakan mampu meningkatkan pertumbuhan mutlak ikan mas, yakni berkisar 6,63 sampai 8,63 gram. Hasil penelitian mendapatkan bahwa penambahan bubuk bawang putih pada perlakuan B 10 gram per kilogram pakan dan perlakuan C 20 gram per kilogram pakan dan perlakuan D 30 gram per kilogram pakan memberikan pengaruh yang sama terhadap peningkatan total leukosit ikan mas. Sedangkan pada aktivitas fagositosis perlakuan D 30 gram per kilogram pakan dan perlakuan E 40 gram per kilogram pakan mempunyai pengaruh yang sama. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan dosis pada dosis 30 gram per kilogram pakan merupakan dosis terbaik yang dapat digunakan untuk meningkatkan respon imun maupun pertumbuhan ikan mas. Nah, selanjutnya yaitu kualitas air. Parameter kualitas air yang diamati adalah suhu, pH, dan DO atau oksigen terlarut. Hasil pengukuran suhu air selama penelitian berkisar 28-30 derajat Celcius. Derajat keasaman air pH berkisar antara 6,9 sampai 7,2 dan DO berkisar antara 5,2 sampai 5,4 ppm. Menurut Mantau dan Sumarti tahun 2011 menyatakan bahwa ikan mas hidup pada suhu berkisar 20-30 derajat Celcius, pH berkisar 7-8 dan kandungan oksigen terlarut lebih besar dari 5 ppm. Kualitas air selama penelitian menunjukkan layak untuk kehidupan ikan mas. Adapun kesimpulan dari presentasi saya pada hari ini yaitu 1. Pemberian bawang putih dalam pakan mampu meningkatkan respon imun non-spesifik pada ikan mas. Yang kedua, penambahan bubuk bawang putih dalam pakan sebanyak 30 gram per kilogram pakan dapat meningkatkan total leukosit dan aktivitas fagositosis maupun pertumbuhan pada ikan mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.